Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh adalah sholat yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk melaksanakannya dengan tepat waktu, dikarenakan sulitnya untuk bangun pagi. Sebelum melaksanakan sholat subuh, ada waktu untuk sholat terbaik, diantaranya adalah sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Adapun sholat sunnah sebelum subuh dikerjakan sebelum sholat subuh itu sendiri dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, sebab sholat sunnah terutamanya dikerjakan di rumah masing-masing. Berbagai macam kebaikan akan didapatkan dan akan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam mengerjakan sholat. Dan berikut ini 15 keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Yang pertama adalah merupakan sholat sunnah terbaik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keistimewaannya ialah menjadikan ia salat terbaik di antara salat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hal ini disebabkan karena salat subuh itu sendiri merupakan sholat wajib yang terkadang sulit untuk dikerjakan karena sulitnya bangun pagi untuk orang-orang tertentu. Dengan mengerjakan sholat sunnah subuh, maka akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu pelaksanaan sholat subuh itu sendiri. Keutamaan yang kedua, jalan masuk ke surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menjalankan sholat sunnah sebelum subuh yang merupakan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang rutin mengerjakannya, tentunya akan menyimpan amal baik dalam dirinya serta akan jauh dari penyakit hati. Yang ketiga, ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan sholat tersebut dikerjakan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan para jumhur ulama, dikutip dari Syarih Sahih Muslim. Salat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab ia termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan
namun memiliki pahala yang luar biasa besar sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Lalu yang keempat merupakan kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 2 rakaat salat sunnah subuh, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin mengerjakan salat sunnah sebelum subuh dan disertai dengan menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat dan jauh dari siksaan api neraka. Yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca ayat Al-Baqarah 136 pada rakaat pertama, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yang artinya katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Lalu membaca pada rakaat kedua surat Ali Imran ayat 52, Amanna billahi wasyhad bi anna muslimun, yang artinya kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Setiap yang melakukan salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh dengan tepat waktu serta istiqamah di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik untuk kita ikuti, sebab barang siapa yang mengikuti Rasulullah dan menjalankan segala perintah Allah kelak akan mendapatkan syafaat dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh adalah jalan kebaikan. Dalam sebuah hadis Bukhari, jadikanlah salat sunnah kalian di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jelaslah bahwa salat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari aktivitas ini akan menciptakan pribadi yang istiqomah dalam menjalankan salat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu dengan lebih disiplin. Yang kedelapan adalah memohon petunjuk. Sebaik-baik salat adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Salat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan manusia untuk memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh, sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. Kemudian yang kesembilan, menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukan setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sholat sunnah. Bagi yang lupa pun dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh tersebut. Lalu yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qad radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika Rasulullah telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh, dan Rasulullah melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa. Salat sunnah sebelum subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindung dari segala keburukan. Yang ke-11 merupakan kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit
Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak secara terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Kita pun akan menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan, dan bisa memberi contoh pada orang-orang terdekat kita untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. Yang ke-12, mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah selalu bersemangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh ini. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hamba Allah, sebab merupakan sunnah Rasulullah. Yang ke-13, merupakan salah satu bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah, sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. Yang ke-14, merupakan rutinitas yang mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jelas di sini bahwa mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu mengerjakannya. Sholat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal ini tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat kita saja, namun juga akan menanamkan kebiasaan baik untuk dunia, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. Yang ke-15, ini adalah teladan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik. Hal itu pula lah yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keistimewaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak yang baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan dan untuk segala aktivitas lain kita sejak pagi. Setiap kita yang mengerjakan tentu akan menjadikan ini sebuah kebiasaan baik dan membuat kita menjadi lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah serta dalam berkehidupan di setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.